Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Introduction to Database. Dan sekarang kita akan memasuki satu chapter baru dari seri pelajaran kita. Dan pada chapter ini kita akan fokus pada Relational Database Model. Relational Database Model ini merupakan gambaran dari data yang ada di dalam database digambarkan secara logical. Inti dari relational database model ini adalah relasi atau hubungan antar tabel di dalam database itu sendiri. Tetapi tidak mungkin ada hubungan cinta dalam relational database karena Agnes Monica bilang cinta ini kadang-kadang tidak ada logika. Sedangkan relational database harus didasarkan pada logika. Oke. Bentuk dari relational database ini adalah baris dan kolom, rows and columns, tuples and attribute. Kalau Anda lihat Microsoft Excel, ada baris dan kolom, kira-kira seperti itu. Oke. Kita juga akan belajar mengenai operator. Dan ada juga data dictionary. Ada juga sistem katalog. Oke. Dan kita juga akan bahas bagaimana ini relational database ini akan membantu dalam menghadapi data yang redundant atau data yang tidak berguna. Bisa saja disebabkan oleh karena data tersebut tumpang tindih atau ada duplikasi sehingga mungkin akan memakan space dan lain-lain. Dan kita juga akan mempelajari mengenai indexing dan mengapa indexing itu penting. Oke, mengapa kita butuh relational model? Oke, seorang programmer ini akan sangat terbantu dengan relational model. Sehingga seorang programmer itu tidak perlu untuk pusing dengan database secara fisik. Cukup secara logika. Dan sisanya aplikasi DBMS yang akan menanganinya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bentuk dari relational database ini adalah tabel, sehingga akan lebih mudah untuk dipahami cara kerjanya. Database ini mau seperti apa hubungannya satu dengan yang lain akan lebih gampang untuk dimengerti baik oleh programmer maupun oleh user lainnya. Tabel seperti namanya, sebuah tabel seperti di Microsoft Excel, bentuknya dua dimensi. Oke? Ada baris dan ada kolom. Dan ini dibuat supaya kita mudah memahaminya. Di dalamnya akan terisi dengan kumpulan dari entitas yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Karena itu disebut entity set. Entity set, satu set dari entity. Jadi nanti seandainya di dalam pelajaran ini muncul istilah entity set, Anda bisa mengasosiasikannya dengan tabel. Karena tabel adalah satu set dari entity atau entity set. Jadi tabel adalah entity set dan entity set adalah tabel. Tabel juga disebut relation. Pencipta dari relational model ini, Code, juga mengartikan tabel sebagai relation atau hubungan. Karena secara logika di dalam satu tabel akan ada data-data yang saling berhubungan. Tabel yang satu juga akan berhubungan dengan yang lainnya. Contoh tabel mahasiswa. Semua isi tabel tersebut memiliki hubungan, yaitu sama-sama mahasiswa. Dan apabila ada tabel dosen atau ada tabel kelas, maka tabel mahasiswa akan berhubungan dengan tabel kelas, akan berhubungan dengan tabel dosen. Maka tabel juga bisa kita sebut sebagai relation. Oke, di sini ada karakteristik dari sebuah tabel. Ada 8 karakteristik dari tabel. Yang pertama, a table is perceived as a two-dimensional structure composed of rows and columns. Yang sudah tadi kita sebutkan, bentuknya dua dimensi, tersusun atas baris dan kolom. Kemudian kedua, each table atau row
represent a single entity occurrence within the entity set. Setiap baris itu akan mewakili sebuah entity dalam entity set. Satu entity dalam satu baris. Misalnya entity set mahasiswa dalam tabel mahasiswa. Dalam satu baris itu adalah data dari seorang mahasiswa. Di dalam satu baris itu ada namanya, ada nomor induk mahasiswanya, ada tanggal lahirnya, ada juga emailnya, dan lain-lain. Mahasiswa ini adalah sebuah entitas. Satu buah entitas di dalam kumpulan entitas. Kumpulan entitas. Entitas ini dikumpulkan, entity set ini namanya adalah entity set mahasiswa atau tabel mahasiswa. Maka satu orang mahasiswa adalah satu entity. Kemudian ketiga, kolom. Each table column represent an attribute and each column has a distinct name. Setiap kolom mewakili atribut dari entitas. Oleh karena itu setiap kolom memiliki nama yang menjelaskan atribut tersebut. Misalnya kolom tanggal lahir. Tanggal lahir merupakan atribut dari mahasiswa. Karena setiap mahasiswa memiliki tanggal lahir. Semua pasti dilahirkan. Nah, di dalam kolom tanggal lahir, dari atas sampai bawah isinya adalah tanggal lahir. Karena itu kolom tersebut diberikan nama tanggal lahir. Ada distinct name-nya. Ya kan? Tanggal lahir. Kemudian yang keempat, each row or column intersection represent a single data value. Baris dan kolom ini ada potongannya. Antara baris dengan kolom ada perpotongan di dalam tabel. Dan itu akan mewakili sebuah data value. Misalnya, baris untuk mahasiswa bernama Jack misalnya. Kemudian ada kolom tanggal lahir. Maka perpotongan dari kedua kolom dan baris tersebut akan berisi data value yang merupakan tanggal lahir dari Jack. Oke. Kelima, all values in a column must conform to the same data format. Oke. Bentuknya dari setiap kolom itu harus sama dan memiliki data format yang sama. Seperti yang tadi sudah sedikit dijelaskan, misalnya kolom tanggal lahir, maka isinya adalah tanggal lahir semua. Maka ketika kita mendesain database, kita akan buat kolom tersebut dengan tipe date atau tanggal. Jadi ada constraint di situ, ada batasan dalam pengisiannya. Sehingga tidak mungkin seseorang akan mengisi di bagian tanggal lahir dengan sembarang angka atau dengan sembarang karakter. Kita harus isi dengan tanggal. Atau misalnya yang lain, kita buat suatu tabel dengan tipe integer atau angka. Kita tidak bisa isi dengan huruf atau karakter lainnya. Oke? Keenam, each column has a specific range of values known as the attribute domain. Dalam sebuah kolom itu akan ada batasan atau constraint yang kita kenal dengan attribute domain. Misalnya, kita buat satu kolom tabel, kolom usia atau umur. Oke? Usia atau umur. Kemudian kita buat atribute domainnya 1 sampai 99. Oke? Yang normalnya usia manusia itu dari 1 sampai 99. Luar biasa kalau sudah 100. Maka ketika diisi 100 tidak bisa, ada muncul pesan error mungkin atau tidak diterima oleh database. Oke, atau yang lainnya itu ada 99 kemungkinan. Oke. Ada yang bisa kita bikin misalnya hanya 2, misalnya status perkawinan. Status perkawinan hanya bisa diisi dengan menikah atau belum menikah. Maka tidak bisa kita isi dengan ragu-ragu misalnya, atau bertunangan, tidak bisa. Pilihannya hanya ada menikah atau belum menikah. Jadi ada batasan yang kita sebut dengan attribute domain. Oke, yang ketujuh, the order of the rows and column is immaterial to DBMS. Oke, susunan dari baris dan kolom itu tidak penting untuk DBMS. Mau diacak model apapun tidak masalah. Tapi ingat, susunan itu penting bagi dosen. Misalnya tabel mahasiswa. Kolom pertama NIM. Kolom kedua nama. Di kolom ketiga tanggal lahir.
di kolom keempat email, dan seterusnya. Mau dirubah menjadi email di pertama, alamat di kedua, ada status pernikahan di ketiga, di keempat baru NIM, di kelima tanggal lahir, dan di paling terakhir ada nama, DBMS tidak peduli. Itu tetap akan menjadi satu entity set. Tapi ingat, dosen peduli. Karena itu akan membingungkan dalam memeriksa jawaban. Oke, kedelapan. Each table must have an attribute or a combination of attributes that uniquely identifies each row. Oke, di dalam satu tabel harus ada satu atau beberapa kolom atau atribut yang unik untuk setiap baris. Biasanya kita akan menyebutnya dengan keys. Ada beberapa keys. Oke, nanti kita akan pelajari. Misalnya dalam tabel mahasiswa ada kolom NIM. Oke, NIM adalah hal yang unik untuk setiap mahasiswa. NIM akan berbeda dari satu baris dengan baris yang lainnya, dari satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya. Sehingga tidak ada baris dengan NIM yang sama, tidak ada dua mahasiswa dengan NIM yang sama. Baris dengan nama yang sama bisa aja banyak, tetapi NIM-nya berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, keys inilah yang akan menjadi identifier atau tanda pengenal dari masing-masing baris. Akan ada yang kita sebut dengan primary key dari entitas tersebut. Oke, misalnya ada dua mahasiswa dengan nama Daniel Hutapea. Kemudian keduanya memiliki tanggal lahir yang sama. Yang berbeda hanya alamatnya saja. Mari kita anggap bahwa di dalam tabel ini hanya ada 3 kolom, yaitu kolom nama, kolom tanggal lahir, dan kolom alamat. Dan namanya sama, Daniel Hutapea. Tanggal lahirnya juga sama, alamatnya doang yang berbeda sedikit. Oke. Kalau ada seorang database administrator melihatnya, dia bisa saja berpikir, wah ini data ini duplikasi. Mungkin saja diupdate, ganti alamat, tapi kemungkinan yang sebelumnya tidak dihapus atau tidak tertimpa. Sehingga dia berpikir bahwa oh yang ini tidak perlu yang satu. Maka dia akan hapus satu data. Salah satu dari Daniel Hutapea itu dia hapus. Ketika dia hapus, maka hilanglah data satu mahasiswa. Karena dia pikir itu adalah data yang duplikasi. Tetapi apabila ada keys, ada NIM yang membedakan antar satu baris dengan baris yang lain, antar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, maka sekalipun namanya sama, tanggal lahirnya sama, nomor HP-nya mirip, alamatnya cuma bersebelahan rumah misalnya, sehingga terlihat mirip, tetapi yang satu dengan yang lainnya akan dibedakan melalui keys tersebut, melalui satu atribut atau satu kolom yang akan membedakan secara unik. Nah, di sini ada contoh tabel mahasiswa. Oke, ada student number, ada student name, ada student last name, ada student first name, ada student initial, ada student date of birth, dan seterusnya. Nyambung ini, dua tabel yang di atas dengan di bawah ini tersambung. Oke. Yang membuat unik satu dengan yang lainnya hanyalah student number atau NIM. Karena nama bisa saja sama. Di last name ada 2 dengan nama Smith. Nah, di student name ada 2 yang bernama John. Di dalam student initial ada yang kosong. Kemudian di date of birth mungkin ada yang sama kalau Anda perhatikan. Di hours, di student class itu adalah classification, jadi ada sophomore, ada junior, ada senior, ada freshman tingkat 1, sophomore tingkat 2, junior tingkat 3, dan senior tingkat 4. Oke? GPA juga mungkin bisa sama. Transfer apalagi itu hanya yes dengan no. Department code bisa ada 2, ada accounting 2 yang sama di situ. Phone bisa saja ada yang sama atau bisa juga berbeda satu dengan yang lainnya. Professor number bisa sama. Nah, hanya student number yang akan membedakan yang satu dengan yang lainnya. Hanya NIM yang membedakan. Phone bisa membedakan karena biasanya satu orang memiliki nomor ponsel yang berbeda dengan nomor yang lainnya. Oke. Jadi keys di dalam tabel itu ada yang kita sebut tadi keys. Ada primary keys misalnya.
ada kunci. Dan kita sudah singgung sedikit tadi, di setiap entitas harus ada yang membedakan entitas yang satu dengan entitas yang lain. Atribut tersebut kita sebut dengan keys. Dan di dalam setiap tabel minimal harus ada satu buah atribut keys. Nah, primary keys di sini adalah identitas dari setiap entitas. Oke, karena di dalam setiap baris terdapat satu entitas yang unik, maka harus ada primary keys di setiap baris. Dan di dalam relational database, keys inilah yang akan menghubungkan entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Entity set yang satu atau tabel yang satu dengan entity set yang lainnya. Nah, di sini contoh ada keys untuk classification. Seperti apa keysnya? Itu ada freshman atau FR, ada sophomore tingkat 2, ada junior tingkat 3 JR, ada senior tingkat 4. Di sebelahnya ada penjelasannya, les dengan dari 30 jam itu freshman, 30 sampai 59, 60, 89 dan 90 lebih. Dan apabila kita kembali ke tabel yang tadi sebelumnya, di sebelah sini kita bisa ngelihat ada penjelasan yang mana yang sophomore, mana junior, mana senior, mana yang freshman. Oke. Link dari satu tabel dengan tabel yang lainnya. Student class ini menggunakan primary key dari tabel student classification. Oke. Kita lanjutkan. Ada beberapa tipe dari keys yang akan kita pelajari. Dan yang pertama di sini disebut composite keys, di mana keys ini akan terdiri dari beberapa atribut atau beberapa kolom. Contohnya seperti ini. Oke. Dari tabel di samping kita dapat asumsikan ada tabel lain. Misalnya ada tabel customer. Oke. Di tabel customer ini ada customer ID sebagai keysnya. Kemudian mungkin ada customer name, ada phone, dan sebagainya. Oke, kemudian ada tabel lain misalnya tabel order. Tabel order ini ada kolom order ID sebagai keysnya, ada juga order date mungkin, ada order place-nya mungkin, dan seterusnya. Kemudian ada tabel product. Oke, di sini ada product code mungkin sebagai keysnya, dan ada juga product name, ada tanggal produksi, product date, atau ada tanggal kadaluarsa, dan seterusnya. Nah, tetapi di tabel yang ada di samping ini, keys-keys yang tadi tidak bisa kita gunakan. Karena misalnya kita mau menggunakan customer ID sebagai keys di sini. Sedangkan di sini ada dua baris menggunakan customer ID yang sama. Channel 1, channel 1, channel 2, channel 2. Duplikasi. Kita tidak bisa juga gunakan order ID karena ada beberapa order dengan beberapa ID, ada beberapa baris dengan order ID yang sama. Product code juga demikian, ada yang sama. Sehingga semuanya ini tidak bisa kita jadikan keys atau primary key. Tetapi kita bisa kombinasikan, misalnya customer ID dengan product code. Ketika kita kombinasikan, maka C01 P007 akan membentuk keys atau composite keys dengan nilai 23. Jumlah atau sisa barang yang tersisa adalah 23. Untuk produk dengan product code P007 untuk customer ID channel 1. Ketika digabungkan maka dia menjadi unik dan menghasilkan angka 23 di sampingnya sebagai sisa dari barang yang ada. Oke? Nah, kemudian kita kembali lagi, ada key atribut. Key atribut adalah bagian atau setiap atribut yang membentuk suatu key. Nah, kalau kita tadi lihat di tabel sebelumnya, yang ini, oke, customer ID dan product code ini adalah key atribut. Karena keduanya ini adalah bagian dari key, bagian dari composite key.
ada dua atribut yang dipakai, maka keduanya adalah key atribut untuk membentuk suatu composite key. Oke, kemudian ada super key. Super key ini adalah key yang unik untuk setiap baris. Biasanya cuman ada biasanya cukup satu super key di dalam satu tabel. Tapi mungkin ada beberapa super key di dalam satu tabel. Sebagai contoh, misalnya di dalam tabel mahasiswa ada super key NIM, nomor induk mahasiswa. Itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi ada juga nomor registrasi. Nomor registrasi juga adalah super key karena dia akan unik yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada email. Email juga bisa jadi super key karena email satu orang mahasiswa akan berbeda dengan mahasiswa yang lainnya. Nomor handphone juga bisa dijadikan super key karena nomor handphone Anda akan berbeda dengan nomor handphone student yang lainnya. Oke, sebenarnya cukup satu super key saja di dalam satu tabel. Tapi tidak diharuskan bahwa hanya ada harus satu super key. Seandainya kita butuh empat-empatnya ada, maka itu diperbolehkan. Oke, tapi satu super key cukup untuk mewakili satu baris entitas tersebut. Tidak seperti composite key harus terdiri dari beberapa key baru bisa menjadi unik. Super key cukup sendirian, dia sudah cukup unik. Oke, kemudian ada candidate key. Candidate key ini seperti namanya adalah candidate, maka semua atribut yang memiliki karakter super key seperti tadi ada NIM, ada nomor registrasi, ada email, ada nomor telepon, itu semua adalah candidate key. Semua dalam satu entitas yang memiliki dalam satu tabel yang memiliki karakter super key kita sebut dengan candidate key. Karena candidate key ini bisa kita jadikan primary key. Oke. Kemudian ini contohnya. Kita lihat di student ID itu NIM Anda, oke. Di sini angkanya cuma 1 2 3, mungkin NIM Anda lebih panjang dari itu. Kemudian ada roll number atau nomor registrasi misalnya. Oke. Di sini cuma 22 digit, 11, 12, 13, mungkin Anda lebih panjang. Tetapi kedua baris ini unik. Email juga unik. Maka ketiga baris ini memiliki karakteristik sebagai super key. Karena mereka tiga-tiganya memiliki karakteristik sebagai super key, maka mereka bertiga adalah candidate keys. Dari ketiga candidate keys yang ada ini, seandainya kita putuskan untuk menggunakan student ID atau NIM sebagai primary key, maka yang lainnya akan menjadi alternate key atau secondary key. Oke. Berikutnya ada nulls. Di dalam satu tabel ada kemungkinan ada data yang kita tidak ketahui nilainya. Misalnya di dalam tabel mahasiswa ada kolom email. Dan ketika Anda mendaftar mungkin saja pada saat itu Anda tidak memiliki email atau Anda lupa email Anda apa. Maka ketika Anda mendaftar Anda kosongkan. Ketika dikosongkan maka itu akan berisi null. Oke. Nah, di dalam database nilai null ini dimungkinkan tetapi tidak disarankan. Oke. Karena null ini bisa menjadi sumber dari beberapa masalah, apalagi dalam proses perhitungan seperti count, average, dan sum. Ketika Anda mau menghitung count atau mau menghitung average atau sum, ketika ada salah satu nilainya null, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Maka itu akan menjadi bias. Nah, entitas dengan nilai null juga bisa menjadi masalah apabila data tersebut menjadi penghubung dari tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Karena itu null itu tidak disarankan dan tidak boleh apabila ada null dalam primary key. Karena apabila itu menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lainnya dan hasilnya null, maka bisa jadi masalah. Dan sebaiknya null ini juga dihindari di atribut manapun. Seandainya masih memungkinkan, sebaiknya dihindari.
Oke. Kemudian ada control redundancy. Nah, redundancy kita tahu itu adalah sesuatu yang sebaiknya kita hindari. Tetapi tidak selamanya redundancy itu merugikan dan harus dihindari. Bisa saja dalam satu database, di dalam satu dalam satu tabel mungkin saja ada atribut atau kolom yang memiliki nilai yang sama dengan tabel yang lain. Dan hal ini kita butuhkan untuk menghubungkan kedua tabel tersebut. Dan ada kalanya satu nilai tertentu juga harus muncul beberapa kali dalam satu tabel apabila dibutuhkan untuk membentuk suatu hubungan dengan tabel lainnya. Nah, hal seperti ini kita sebut dengan control redundancy. Karena walaupun terlihat seperti redundancy dan harus dihindari, tapi merupakan redundancy yang diperlukan atau sengaja dibuat untuk fungsi-fungsi tertentu. Nah, apabila duplikasi atau redundancy itu tidak diperlukan, barulah itu menjadi redundancy yang perlu untuk dihindari. Seperti contoh tabel di samping ini. Pada tabel produk yang di bagian atas ada prod_code, product code yang menjadi primary key dan unik untuk setiap baris. Oke. Beda produk code, prod_code. Tetapi di bagian akhir dari tabel itu ada kolom ven_code, vendor code yang menjadi foreign key. Dan terlihat sepertinya di foreign key ini ada duplikasi data. Itu di situ ada 232 dan 235 duplikasi. Ada juga yang lainnya dengan angka yang sama. Tetapi sebenarnya ven_code ini merupakan primary key pada tabel vendor. Dan setiap ven_key atau vendor code ini itu unik di setiap baris pada tabel vendor. Dan ven_code ini pada tabel produk itu menghubungkan tabel produk dengan tabel vendor, di mana kita bisa melihat sebuah vendor dapat memproduksi beberapa entitas pada tabel produk. Oke, kita ambil contoh Clawhammer dengan Red Tail File. Keduanya memiliki vendor code yang sama, yaitu vendor code 232. Mereka diproduksi oleh vendor yang sama. Dan di vendor 232 itu ada kontak personnya dengan nama Annalise Crystal. Oke. Jadi dua produk ini memiliki berhubungan dengan satu vendor. Inilah yang disebut dengan foreign key. Karena vendor code itu adalah foreign key di tabel produk. Tapi dia adalah primary key di tabel vendor. Nah, di sini ada gambaran relational data diagram untuk tabel yang tadi. Jadi di dalam gambar ini ada dua tabel vendor dengan tabel produk, di mana ada hubungan one to many antara vendor dengan produk, dihubungkan dengan atribut ven_code. Oke, atribut ven_code yang menjadi atribut yang menghubungkan vendor dengan produk dengan hubungan atau relation one to many. Oke, kita lanjutkan. Kita tadi sudah lihat sedikit mengenai foreign key. Nah, foreign key ini adalah nilai berisikan nilai yang sama dengan nilai yang ada di tabel yang lainnya dan merupakan primary keys di tabel yang lainnya. Oke. Jadi foreign key ini bukan sebuah secondary key. Oke, karena secondary key itu merupakan candidate keys. Jadi dia bukan menghubungkan, tapi mungkin bisa dipakai untuk mencari data, untuk data retrieval. Oke, bisa dipakai secondary keys. Karena seperti tadi ada NIM, ada nomor registrasi, ada email, itu bisa kita pakai untuk mencari mana email dengan nama ini kita bisa cari. Oke.
Itu secondary key. Sedangkan foreign key itu untuk menghubungkan dari tabel yang satu dengan tabel yang lainnya dan memungkinkan untuk terjadi duplikasi data di dalam foreign key. Tapi dalam secondary key tidak boleh ada duplikasi data. Tetap harus bersifat super key. Harus unik di dalam setiap tabel. Oke, dari contoh di sini kita bisa lihat ada agent code. Oke, agent code di paling terakhir. Agent code ini adalah foreign key yang menghubungkan tabel customer dengan tabel agent, di mana setiap customer akan dilayani oleh seorang agent. Agent 501 namanya Albi itu akan melayani ada Leona Dun, ada Miriam Orlando, ada Anne Ferris. Oke. Maka agent code di tabel customer adalah sebuah foreign key. Oke. Tetapi kita ambil contoh customer phone, anggap itu nomor ponsel. Oke. Seperti halnya nomor ponsel Anda dan saya akan berbeda satu dengan yang lainnya, maka biasanya phone ini akan unik untuk setiap customer. Oke, maka customer phone bisa kita jadikan secondary key. Oke, jadi di sini kita bisa melihat perbedaan antara secondary key dengan foreign key. Agent code sebagai foreign key, customer phone sebagai secondary key atau alternate keys. Oke. Nah, jadi bisa kita simpulkan ada 5 key yang harus kita ingat di dalam pembuatan relational database. Yang pertama ada super key yang merupakan atribut atau kolom yang unik untuk setiap entitas atau baris. Oke, dia harus unik, tidak boleh ada sama. Kemudian ada candidate keys yang merupakan atribut atau kolom dengan karakteristik super key. Apabila ada beberapa maka semuanya itu disebut dengan candidate keys. Dan ada primary key. Primary key adalah salah satu dari candidate keys karena primary key harus memiliki sifat super key, tapi dialah yang dipilih sebagai kunci utama dari antara beberapa candidate keys. Kemudian ada secondary key. Secondary key ini adalah candidate key juga, tetapi yang tidak dipilih sebagai primary key. Dia adalah alternate key yang bisa dipakai untuk pemanggilan data, mencari data, retrieval purpose. Kemudian ada yang terakhir, foreign key. Foreign key ini yang merupakan penghubung dari satu tabel dengan tabel yang lainnya dan merupakan primary key di tabel yang lainnya. Oke. Demikian pelajaran untuk saat ini. Terima kasih. Kita berjumpa kembali pada pelajaran lainnya.